Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harvin Gilang, dosen di lingkungan Universitas Sang Bumi Roejurai, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan nomor induk dosen nasional 0208069402. Saya diangkat menjadi dosen tetap sejak tahun 2021 dengan mengampu mata kuliah manajemen konflik, di mana mata kuliah ini sesuai dengan latar belakang pendidikan yang saya miliki sebelumnya. Dalam proses pembelajaran mata kuliah manajemen konflik ini, saya menggunakan rencana pembelajaran semester atau biasa disebut RPS dengan CPMK pada mata kuliah ini, di mana mahasiswa memiliki kemampuan dalam menganalisa sebuah konflik yang terjadi di sekitar mereka, dan mahasiswa juga wajib memiliki kemampuan dalam memetakan sebuah konflik yang terjadi di Indonesia atau di Provinsi Lampung khususnya, di mana konflik tersebut menjadi sebuah kesadaran di mana mahasiswa hidup berdampingan dengan konflik yang seiring berjalan waktu sesuai dengan apa yang sudah dipelajari dari konsep-konsep manajemen konflik pada perkuliahan kali ini. Selanjutnya, proses evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan menempuh kuis, UTS, UAS, dan tentu kehadiran sebagai penilaian dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini. Selanjutnya, saya akan menjabarkan terkait mata kuliah manajemen konflik ini dalam video pembelajaran pada pertemuan ke-14. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan terkait pengelolaan konflik bagi mahasiswa serta adaptasi pada konflik dan konsep manajemen konflik pada umumnya di kehidupan sehari-hari mahasiswa dan kelompok. Mahasiswa akan diberikan sebuah metode penyelesaian sebuah konflik dalam menganalisa sebuah konflik yang terjadi, di mana pada proses perkuliahan mahasiswa akan diberikan berbagai macam tools dalam penerapan sebuah konflik yang terjadi dan isu-isu yang terjadi di Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung, dan mahasiswa juga sudah bisa untuk menganalisis seperti apa konflik itu terjadi, mulai dari pasca konflik, mulai dari konflik itu krisis, mulai dari bagaimana krisis itu terjadi di permukaan dan bagaimana konflik itu selesai. Berikut penjabaran pada video pembelajaran pada pertemuan di sesi ini. Pada pertemuan ke-14 ini, kita akan memasuki materi seperti itu, memahami isu-isu kritis dalam pengelolaan konflik. Oke, kita sudah pelajari banyak sekali metode sebelumnya, di mana ada beberapa tahapan pemecahan masalah. Saya harap kalian masih ingat, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang alat bantu analisis, mulai dari analisis nilai, penangkapan konflik, mulai dari urutan kejadian, segitiga SPK, dan ada yang masih ingat? Satu lagi. Ada masih ingat yang kurvanya naik, ada eskalasi, ada penerapan konflik di awal, ada eskalasi membuat krisis, pasca krisis, dan pasca konflik. Apa namanya ya? Piramida. Oke, kita bisa anggap itu sebuah piramida. Kemudian pada sesi kali ini, penahapan konflik yang sudah kita lalui kemarin, proses konflik yang sudah terjadi kemarin, dan pembuatan tugas berupa pohon konflik yang kalian jabarkan dengan isu-isu di sekitar kalian yang kalian pilih menjadi sebuah agenda di dalam pohon konflik yang sudah dipajang juga. Saya harap kita dapat mereview itu lagi sekarang gitu, di tahapan isu-isu kritis dalam pengelolaan konflik. Kemudian konflik itu di mana kita bisa sama-sama melihat menurut Christberg, konflik menurut Christberg, di mana di tahun 1982
Konflik terjadi kalau ada dua atau lebih pihak memandang dan yakin bahwa mereka memiliki tujuan yang tak selaras. Contohnya adalah konflik yang kemarin kalian ambil antar suku di Lampung. Ada Bali dan etnis Lampung. Tujuan-tujuan yang tidak selaras menurut Chris Berg itu dalam upayaan analisis dan konflik menjadi sebuah nilai tersendiri, di mana Chris Berg menjadikan ada dua hal yang berseberangan. Selaras dari Chris Berg ini, Pruitt dan Rubin tahun 1986 mengklasifikasikan ada perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa aspirasi pada pihak yang ada tidak bisa dicapai secara bersama. Jelas, gimana kita bisa mencapai hal yang selaras itu jika tujuannya aja berbeda? Akhirnya muncul sebuah konflik muncul di permukaan yang namanya krisis, itu yang kita semua bisa lihat. Akhirnya dari krisis tersebut diamati oleh masyarakat menuju pasca konflik. Bagaimana krisis itu bisa ditangani dan bagaimana krisis itu tidak terjadi di kemudian hari setelah pasca konflik. Setelah itu, tahun 1962, Goulding mengapresiasi sebuah konflik menjadi sebuah situasi persaingan antar pihak. Oke, hal yang sama terjadi jika konflik itu ke arah itu personal. Misalkan antara Sulis dan Bella. Tidak perlu melibatkan suku lain, negara lain, dan lain sebagainya. Konflik dua orang, gitu, yang mereka akan sadari kira-kira mereka berdua ini memiliki potensi konflik apa ya? Apakah selama kalian berteman tidak pernah ada konflik? Pernah kalian merasakan bahwa pertemanan kalian itu tidak diiringi oleh kecurigaan, tidak diiringi oleh pikiran negatif? Ah, jangan-jangan dia curiga dengan saya karena saya kemarin jalan dengan seorang cowok dan itu gebetan saya. Hal-hal yang menimbulkan persepsi curiga di satu pihak itu menjadikan Goulding ini memahami adalah situasi persaingan. Padahal belum ada konfirmasi. Jika ditanya siapa sih yang itu? Oh, cuma mirip. Ada konfirmasi, akhirnya persepsi itu pudar. Konflik tidak jadi. Dan di sini klasifikasi akhirnya Goulding membuat masing-masing mengingat untuk menguasai atau merebut posisi yang tak selaras dengan keinginan pihak lain. Masing-masing punya keinginan, tapi bagaimana keinginan dari masing-masing ini tidak saling berbenturan. Alhasil, jika keinginan ini berbenturan, terjadilah sebuah konflik. Kemudian dari konflik ini kita sudah pelajari juga sebelumnya di buku juga ada yang namanya sudut pandang, ada yang namanya persepsi. Kita sudah lihat pada saat itu ada gambar. Apakah kalian melihat ada 11 gunung? Apakah gambar yang pertama kalian melihat adalah seorang pria siluet? Apakah ada wanitanya? Apakah ada kadal di situ atau cicak atau semut? Gitu. Jika nanti ada satu persepsi yang berbeda, saya melihat di situ cuma ada laki-laki, semuanya laki-laki. Tapi ada satu orang misalkan Sulis melihat, wah ada perempuan Pak di sebelah kiri. Alhasil, apa yang diutarakan laki-laki semua tadi ada perbedaan persepsi. Ternyata ada yang melihat perempuan, gitu. Sampai di persepsi ada yang ditanyakan. Kemudian kita akan masuk ke arah persepsi yang lebih beragam. Kenapa beragam? Karena sudut pandangnya hanya ada satu. Jika sebelumnya tadi ada sudut pandang, ini ada satu. Apakah semua orang melihat ada orang memakai mantel warna oranye? Apakah semua orang juga melihat ada wajah? Apakah mungkin itu wajah? Tahu dari mana itu wajah? Ada matanya Pak, dia ngadep ke sudut sebelah kiri. Itu rambutnya Pak. Itu hidungnya Pak, agak bengkok begitu. Tapi yang kami heran, kupingnya kok hanya segitu ya Pak?
Jika ada persepsi yang mengutarakan bahwa ini adalah orang menggunakan mantel berwarna oranye, apakah kalian juga setuju? Dari mana? Itu tangannya, palanya, apakah itu orang? Mana wajahnya? Dia kayak mau jalan ke itu. Dia mau jalan ke arah kanan dengan seperti cahaya-cahaya itu. Tapi itu apakah itu orang? Jika saya bilang adalah ini adalah mantel yang nyangkut di pohon. Ini pohonnya, nyangkut dia di sini. Ini bolong, Pak nyantelkan mantelnya. Kalian akan percaya? Lebih percaya mana? Lebih percaya ini adalah orang. Kenapa? Wujudnya Pak, ada kepalanya, ada tangannya. Walaupun tangannya tidak sempurna juga seperti ini, tapi seperti apa kita digiring pikiran kita mengenai persepsi. Itu. Karena kita tahu ini adalah wajah orang berwarna coklat, ada hidung mungkin suku tertentu, yang kita tanda tanya adalah bentuk kepingnya. Ternyata ini adalah tangan. Persepsi ini muncul jika ada orang yang mengutarakan bahwa apakah ini seperti ini? Apakah itu seperti itu? Kalian akan berpikir itu. Kalau di awal saya bilang ini adalah pohon yang dicantelkan mantel, kalian akan berupaya mencari mana sih yang mau kata Pak Gilang ini mantel nyangkut di pohon. Kan kalian berupaya mencari. Sedangkan di pikiran kalian bukan seperti itu. Kita akan masuk ke ranah berikutnya yang kita sudah pernah bahas juga tentang behavior. Ada konflik laten, surface, dan open konflik. Sampai konflik itu terbuka dari permukaan sampai di atas. Dari gambar orang tadi, jika kita pendam di dalam diri kita tanpa kita tahu hasilnya apa, konflik akan menjadi seperti ini. Dan dia terbuka jika, Pak, bener kan? Itu orang. Benar kan? Itu mantel yang nyangkut di pohon. Kita akan merasakan, oh tidak ada konflik. Jelas orang saya tidak menyodorkan apa-apa. Konflik itu menjadi laten. Oh, saya masih gak percaya sama Pak Gilang bilang kalau itu adalah mantel. Berikutnya, surface konflik. Kan awalnya Pak Gilang ngomong itu orang. Berikutnya konflik itu terbuka. Benar kan? Pak, itu gambarnya. Itu orang. Kita menerapkan konflik yang cukup kompleks. Sampai kalian berhasil membuat sebuah pohon. Kalian adaptasi pohon tersebut. Kalian bagi dari mulai konflik itu seperti apa, bagaimana konflik itu pecah, dan kalian menyimpulkan sebuah konflik pohon itu pohon apa. Dalam isu-isu kedepannya, kita akan menguasai 5 isu yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah kekuasaan, yaitu budaya, identitas, dan gender dan hak. Isu ini menjadi highlight di berita, di media sosial, di mana setiap hari kalian akan makan atau melihat atau mengonsumsi 5 isu ini. Oke? Kalau tidak percaya, kita akan bedah satu-satu. Kekuasaan. Presiden kita siapa? Prabowo. Kenapa dia? Karena dipilih. Akhirnya orang yang memilih dia sepakat untuk dia berkuasa sebagai presiden, memimpin masyarakat. Kenapa kalian setuju dia berkuasa? Kenapa setuju? Kalau misalkan ada satu pihak, Pak, saya tidak setuju, karena saya tidak memilih. Oke? Dalam sebuah sistem yang namanya negara dan pemerintah, kekuasaan itu mewakili atau tidak diwakili oleh satu orang. Dia komunal, dia banyak. Unsur kekuasaan itu merupakan unsur yang paling sering menjadi inti dari sebuah konflik. Kalian ingat-ingat konflik di Lampung Selatan, pada saat itu ada 2 etnis suku. Kira-kira kekuasaan dari konflik itu yang menjadi inti itu siapa?
Ada dua suku yang bermasalah di situ. Apakah kalian sepakat jika yang memiliki kekuasaan di situ adalah kepala sukunya masing-masing? Pak, ini etnis tertentu dari dua etnis. Satu ini etnis yang merasa dirugikan, satu ini merugikan. Mereka komplain menjadi sebuah konflik. Akhirnya tidak terima komplainnya, menjadi konflik yang lain. Besar, akhirnya bisa saling membakar rumah dan lain sebagainya. Tanpa adanya dorongan dari kekuasaan, apakah konflik itu akan terjadi? Tanpa ada yang menyulut. Ada seorang perempuan dilecehkan di sana, dia tidak lapor ke siapa-siapa, dia pendam sendiri. Jadi orang tidak tahu, tidak ada faktor kekuasaan yang menyulut terjadi sebuah konflik. Maka konflik itu yang akan terjadi. Mungkin di ranah sana, di dua etnis itu, faktor kepala suku atau kepala desa yang memiliki kekuasaan di ranah desanya masing-masing memiliki kekuasaan dan legitimasi yang mampu memaksa orang itu untuk berpikir sesuai persepsi tadi. Oh, kita tidak bisa terima ini. Masa suku kita dilecehkan? Kita tanya ke mereka, kita serang mereka, kita minta pertanggungjawaban. Tanpa orang yang memiliki kekuasaan, apa akan didengar? Tidak. Kemudian ini dia isu yang muncul di permukaan, tapi orang mungkin kurang sadar. Gender. Kenapa sih dalam gender ini Pak selalu seperti mau diungkapkan di publik, tapi orang malu-malu? Gender merupakan bagian dari hubungan antar manusia yang menjangkau jantung kehidupan masyarakat, dan isu gender sering terlewatkan dalam pengelolaan konflik. Kenapa? Seperti ada peranan pria dan wanita. Kenapa harus pria yang memimpin rumah tangga? Gimana kalau dia seorang single parent, perempuan dengan anak 1, 2, 3 mungkin? Apakah dia tidak pernah dianggap pemimpin keluarga? Tadinya ada pada suaminya cuma meninggal. Kenapa ini tidak pernah dianggap si perempuan hebat ini pemimpin keluarga? Dengan anaknya yang banyak mungkin. Banyak di luar sana, dia membesarkan anak yang banyak tanpa seorang suami berhasil, tapi tidak pernah dia disebut kepala keluarga. Bentuk diskriminasi gender ini yang biasanya orang takut untuk membuat sebuah ungkapan. Kenapa? Di Indonesia mungkin ada patron-patron budaya yang lebih kental, di mana laki, perempuan, perempuan. Tidak seperti itulah kodratnya. Itu. Dari sini ada yang ditanyakan. Silakan. Ya, tanya. Gimana? Sulis, ada yang ditanyain? Mungkin itu juga kayak dari kan tadi kalau kekuasaan itu dia yang memimpin itu kan kayak kepala suku gitu, jadi dia kayak menangani konflik itu. Terus kalau misalnya kayak konflik di gender itu gimana tuh Pak penanganannya? Sedangkan kayak di zaman sekarang ini kan kayak banyak permasalahan kesetaraan gender kayak gitu. Oke. Di negara-negara barat, kesadaran terkait gender sudah lebih duluan diadopsi di masyarakat. Contohnya adalah tidak semua perempuan itu dilarang untuk melamar. Jika dia bekerja untuk sebuah perusahaan dan menuntut dia untuk malam bekerja, tidak masalah. Haknya akan dilindungi, keamanannya akan dilindungi oleh negara. Dan negara biasanya harus memastikan bahwa kebutuhan orang itu sama, terlepas dari dia laki atau perempuan, pekerjaan dia berat atau ringan, misalkan pekerjaan sebagai pemilik perusahaan ataupun sebagai tukang sapu, mereka sama. Kewajiban negara untuk menjamin mereka hidup sama. Akhirnya banyak kesadaran yang timbul dari masyarakat, mau itu laki ataupun perempuan, dan merasa kebutuhan mereka dipenuhi gitu.
saya bisa bukan untuk kebutuhan hidup, misalkan saya perlu aktivitas. Sekarang mungkin LC mau nanya atau bisa gimana tadi tulis ada masih ada yang mengganjal? Oke, yang lain? Ya, ada lagi nggak? Satu pertanyaan lagi. Mana Bella? Yunita? Iya? Ya, di off dulu, boleh. Oke, silakan, Tracy. Dari kelima isu-isu kan ada kekuasaan, budaya, identitas, gender, dan hak. Nah itu semuanya berdampak negatif atau ada yang positif? Oke, dari 5 isu yang ada di sekitar kita, bisa kita pilih menjadi 2 dampak. Oke, kita cari negatifnya, bisa kita cari positifnya juga. Negatifnya apa? Mau dimulai dari negatifnya adalah jika kelima isu ini kita tidak bisa memilah apa sebabnya, itu menggunakan penamaan konflik yang kemarin, bagaimana itu terjadi. Misalkan aja dari kelimanya ini kita bisa sajikan semuanya. Contoh, seorang pemimpin perempuan mengalami kekerasan seksual di depan publik. Semua isu itu masuk. Itu pemimpin perempuan mengalami kekerasan seksual di depan publik. Kok bisa seperti itu? Berarti apakah negara ini tidak menjamin keamanan? Kita akan melihat bahwa jika itu terjadi, misalkan terjadi di daerah Corona misalnya, kita pasti berasumsi jangan-jangan daerah ini sangat-sangat tidak aman. Pemimpinnya saja mengalami hal yang demikian. Jangan ke negara ini deh, misalkan seperti itu. Kalau kita berasumsi secara positif bahwa jangan-jangan memang dianya yang memancing, kita tidak tahu. Kembali lagi perspektif. Kita bisa melihat apakah sebuah isu itu positif atau negatif, bagaimana perspektif kita melihat isu. Contoh, ada hak. Beberapa perusahaan di Indonesia mem-PHK karyawan dengan tidak dibayarkannya pesangon. Misalkan seperti itu, haknya tidak dibayarkan, tapi belum tikar. Kita akan melihat bahwa perusahaan ini tidak bertanggung jawab. Negatif. Kita melihat positifnya adalah jika kalian berada di ranah itu, di posisi itu misalkan, karena melihat gimana kita membayar Pak, usaha kita aja nggak jalan, otomatis apa kita bangkrut, ya kita nggak bisa ngasih pesangon. Jika itu misalkan Yunita pemilik pabrik tahu, dia mau PHK karyawannya, gitu. Dia mau menuntut ke siapa? Ke karyawannya, orang dia tidak bisa. Banyak sekali perspektif yang perlu kita pahami jika berhadapan dengan isu-isu ini. Nggak bisa kita menjudge sesuatu tanpa kita memahami dulu. Kita tuh hanya di ranah misalkan pembaca atau penonton aja gitu. Kita hanya misalnya komentar dan sebagainya, terus kita simpulkan. Hasil kita bingung mana positif, mana negatifnya. Ada beberapa isu kritis, misalkan kemarin kita lihat Israel diserang sama Iran. Untuk kita mungkin itu positif, bagus, akhirnya dibalas, bla bla bla. Tapi mungkin untuk orang lain merasa kenapa harus perang? Kan ada yang mati di dua belah pihak, kan gitu. Kenapa harus ada nuklir? Kenapa harus ada begitu? Gak bagus. Akhirnya semua tidak ada yang negatif menurut orang itu. Semua sama-sama dirugikan. Itu apa? Cukup menjawab Tracy? Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih pertemuan kita pada kali ini terkait isu-isu kritis dalam pengelolaan konflik, di mana faktor utama dalam manajemen konflik, dalam resolusi konflik adalah sebuah persepsi. Di mana persepsi secara dasar untuk kalian setelah S1, persepsi
persepsi dalam ranah pemahaman sudut pandang, perlu kalian sadari bahwa konflik mungkin saja terjadi di ranah persepsi yang salah. Gitu. Jika persepsi itu oke, jika persepsi itu masuk atau selaras, mungkin saja konflik tidak akan terjadi. Begitu. Dan pertemuan kita pada kali ini saya harap bisa kalian ingat dan kalian kuatkan nanti pada saat ujian, di mana ujian nanti kita akan lebih berupaya untuk sudut pandang kalian dalam menyerap ilmu pengetahuan yang sudah dijalani di fase manajemen konflik ini, kalian bisa tuangkan. Seperti itu, saya berharap kuliah manajemen konflik ini menjadi kuliah yang cukup menyenangkan dan ilmu pengetahuan yang baru di kalian, dan kalian akan menjalani kehidupan gitu dan mengelola konflik di kehidupan kalian dan lebih memahami konflik secara lebih luas dari persepsi yang benar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.